Akan kembali ke informasi terkini dari kebakaran kapal nelayan Muara Baru dan sudah terhubung dengan Vina Nabila. Selamat malam Vina. Ya, saya bisa melihat di belakang Anda asap ini masih membumbung dan juga api juga masih ada begitu. Bagaimana penanggulangannya di sana, Vina? Selamat malam Ratu, betul sekali hingga saat ini memang belasan kapal yang terbakar di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara masih belum sepenuhnya dipadamkan dikarenakan ada belasan kapal yang masih menyala dan apinya juga masih berkobar. Tadi sejak kami sampai di sini juga 20 unit kebakaran dikerahkan dengan 95 personil pemadam kebakaran dari Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kronologi dari kebakaran yang terjadi di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, saya sudah bersama dengan Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan bersama Pak Satriadi. Selamat malam Pak Satriadi. Selamat malam. Pak, bisa dijelaskan tadi kronologi kebakaran yang memang terjadi di Pelabuhan Muara ini? Terlihat ada belasan kapal yang sudah dipencar. Bagaimana kronologisnya Pak? Ya, jadi pada hari ini memang terjadi Jaya 65, tepatnya kebakaran. Nah itu kita terima berita sekitar jam 3 sore. Dan kebetulan anggota sampai di TKP sekitar 10 menit kemudian. Nah sampai di TKP kita melihat ada 3 kapal yang memang sudah terkobar dengan api. Nah itu yang mengakibatkan merambat sampai ke kapal-kapal yang lain gitu. Untuk di sini kan tadi kan bisa diceritakan ada berapa kapal yang pertama kali menjadi sumber kebakaran dan bagaimana proses pemetaan, pemadaman hingga malam ini dilakukan Pak? Ya. Jadi memang indikasinya awal dari kebakaran itu dari salah satu kapal yang terjadi ada ledakan, nah itu menimbulkan api dan api itu merambat ke sebelah kapal-kapal yang lainnya. Nah itu sampai dengan hari ini kita data ada sekitar 18 kapal yang memang terbakar. Nah kondisi saat ini memang sedang terus kita padamkan dengan strategi kita akan tarik ke tengah, kemudian kita satu persatu kita akan padamkan ke tepian. Nah ini seperti yang kita lihat di sebelah sana sedang kita padamkan api yang ada di perahu itu. Artinya secara pemetaan kapal-kapalnya nanti digiring untuk dipadamkan di pinggir seperti itu ya Pak ya? Ya. Ada terakhir berapa unit kebakaran, mobil pemadam kebakaran dan bantuan juga apa yang diserahkan untuk pemadaman kebakaran nih Pak? Ya. Jadi malam ini kita kerahkan sekitar 20 unit dengan personil sekitar 95 orang. Nah ini nanti mungkin kalau memang berjalan agak lama pemadamannya kita akan mengadakan sip-sipan personil dan unit. Nah kita juga nggak bisa prediksikan kapan akan padam. Pada prinsipnya pantang pulang sebelum padam walaupun nyawa taruhannya. Selain mobil pemadam kebakaran ada fireboat atau yang dikerahkan? Oh ya, kita ada tambahan lagi unit fire rescue boat yang dari Kepulauan Seribu kita tambah 3 unit. Dia untuk penyerangan yang dari lautnya. Jadi dari tepi daratan kita menggunakan unit pompa yang ada, sedangkan dari sisi lautan kita menggunakan fire rescue boat 3 unit gitu. Pak, tadi berawal dari 3 kapal yang terbakar sekitar pukul 15, kemudian merambat seperti itu ya Pak ya, hingga sekarang 18 kapal nelayan. Apa sebenarnya kesulitan yang memang dihadapi oleh para teman-teman pemadam kebakaran dalam memadamkan ini? Tadi ada bagaimana dengan material kapal dan juga tangki atau solar bahan bakar yang berada di kapal tersebut? Jadi memang ini karena kendala yang kami hadapi, pertama karena faktor cuaca, angin juga kencang, jadi itu menimbulkan risiko perambatan. Kemudian bahan-bahan material yang terbakar pun sangat sulit untuk dipadamkan, karena memang kita ketahui bahwa perahu itu berisikan solar dan kayu. Gitu. Jadi memang itu yang menyebabkan kita untuk memadamkannya agak sulit. Gitu. Kalau teman-teman yang temukan kondisi tangki dari kategori kebakaran yang cukup besar ini, kondisi tangki yang ada di kapal ini penuhkah atau bagaimana Pak? Ya, karena memang ini kapal nelayan, kapal pencari ikan, jadi memang dipersiapkan untuk perjalanan jauh gitu loh. Jadi memang perahu-perahu itu terisi dengan solar dalam keadaan penuh untuk perjalanan jauh, maka itu yang mengakibatkan terkendalanya kita untuk pemadaman. Gitu. Terakhir nih Pak, untuk bisa 18 ini terpadamkan semua membutuhkan waktu berapa lama atau berapa hari untuk bisa terpadam semua? Oh ya, kalau untuk waktunya kita masih belum bisa prediksikan ya.
Tapi yang pada prinsipnya kita terus lakukan pemadaman sampai kapanpun itu akan kita selesaikan, dan mudah-mudahan ya segera secepatnya, dan mudah-mudahan anggota kami juga semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa sukses memadamkan ini semuanya. Terakhir tidak ada korban jiwa untuk mengklarifikasi dari proses pemadaman ini Pak ya? Ya, informasi terakhir kita masih belum mendapatkan informasi ada korban jiwa sampai dengan saat ini. Baik, terima kasih banyak Pak Satriadi Ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih, Selamat Mbak. bekerja kembali, melakukan tugas kembali. Dan Ratu, baru saja keterangan dari Pak Satriadi, Kepala Suku Dinas dari Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara, memang hingga saat ini proses pemadaman terus dilakukan hingga seluruh kapal atau 18 kapal nelayan bisa dipadamkan hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Kembali ke Anda, Ratu. Baik Vina, apakah kemudian sementara waktu pelabuhan dari Muara Baru ini tidak bisa beroperasi dulu begitu? Tidak ada bisa kapal yang akan pergi untuk besok pagi atau seperti apa? Hingga saat ini tadi kami sempat mengobrol dengan beberapa nelayan, memang sampai saat ini kegiatan masih difokuskan kepada pemadaman, dan beberapa kegiatan nelayan masih memang tertunda dengan waktu yang memang belum bisa ditentukan, karena kapal-kapal yang bersandar di sini merupakan kapal yang pulang dan pergi menuju ke beberapa laut tengah untuk membawa ikan. Seperti itu, Ratu, Nabila. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Vina Nabila.